misalnya nanti nilainya memang dirasa kurang, ya berarti sekolah harus mengevaluasi diri bagaimana pembelajaran yang efektif, efisien, strategis, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian literasi dan numerasi. Jadi literasi itu kaitannya kemampuan membaca, bukan sekedar membaca buku, tapi menganalisis, kemudian mampu memahami isi bacaan, ya, bisa memahami konsep di bacaan itu sendiri, seperti itu. Ya, kalau numerasi berarti kemampuan menganalisis angka. Itu Bapak Ibu. Lanjut. Jadi literasi dan numerasi bukan tentang mata pelajaran bahasa atau matematika, tapi kemampuan murid agar dapat menggunakan konsep literasi ini untuk menganalisis sebuah materi. Bapak Ibu, kendala kita biasanya kan belum sampai tingkat menganalisa ya, tapi baru user, pengguna saja, tapi belum sampai menganalisa. Kenapa? Misalkan kalau bahasa Indonesia sih, misalkan membuat teks laporan observasi ya. Kenapa terjadi begini begitu itu tuh belum sampai tingkat menganalisa, tapi baru user aja menggunakan seperti itu. Nah, harapannya pemerintah itu Bapak Ibu, AKM ini menjadi jembatan untuk siswa kita itu bisa berkontribusi di nanti suatu saat kalau dia menjadi anggota masyarakat kayak begitu. Karirnya apapun, misalnya pekerjaannya apapun, nanti tetap namanya numerasi dan literasi itu akan tetap nempel gitu ya. Karena itu adalah keterampilan dasar di abad 21. Ini Bapak Ibu nih supaya kita bisa ke bawah apa sih pentingnya AKM ya. Ini di sini sebagai gambaran pengantar saja. Kalau misalnya ada seseorang punya sebidang tanah luas dan subur, tapi dia sendiri nggak punya cukup ilmu untuk mengelola dan mendapatkan keuntungan dari tanah tersebut. Nah, ini contohnya literasi numerasi Bapak Ibu ya. Misalnya kita punya tanah Bapak Ibu ya, digunakan misalkan 2/3 untuk usaha gitu, 1/3 nanti untuk apalagi. Kalau kita menganalisakan kalau misalnya 2/3 itu ngitungnya gimana ya kalau tanah kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Misalnya aplikatifnya itu seperti itu kayak gitu. Nah, mungkin kita menghitung di atas kertas bisa Bapak Ibu menghitung 1/3, tapi bagaimana diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Juga demikian juga ketika kita misalnya mau menjadi narasumber di misalnya saya begitu Bapak Ibu ya. Saya dari Madiun mau terbang ke Denpasar. Misalnya dari sini jam 7. Bagaimana saya memperhitungkan mengisi materi misalnya jadi narasumber jam 9, saya berangkat dari Madiun jam 7, nanti kan berpikirnya ke Surabaya dulu, naik pesawat Bapak Ibu ya ke Surabaya, nanti perjalanan dari Surabaya ke Denpasar berapa lama, lalu menuju ke tempat misalkan seminarnya. Jadi menghitung efektivitas waktu itu kan butuh analisa Bapak Ibu ya. Seni mengelola waktu kan begitu. Nah, itu contohnya kenapa sih kita butuh keterampilan numerasi seperti itu. Jadi yang jelas Bapak Ibu, keterampilan numerasi ini adalah keterampilan yang tetap kita butuhkan karena itu ilmu yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu Bapak Ibu ya. Dan ini realita yang disampaikan bahwa kemampuan literasi masyarakat Indonesia itu rendah dari hasil ketika kita menjuarai matematika. Mungkin kita seringkali menjadi pemenang olimpiade, tapi sisi kognitif Bapak Ibu ya. Tapi kalau sudah aplikatif, kita masih kalah jauh dengan Vietnam kayak begitu. Nah, kemudian Bapak Ibu, di selain faktor literasi dan numerasi di dalam AKM itu ada juga mencetak profil pelajar Pancasila. Jadi ada 6, berarti berkaitan dengan karakter Bapak Ibu ya, karakter siswa. Jadi di sini ada 6 penekanannya: berakhlak mulia, kreativitas, gotong royong, kebinekaan global. Jadi udah disampaikan tentang keanekaragaman Bapak Ibu ya. Jadi kita tidak lagi berpikir homogen atau setipe atau sejenis, tapi kita sudah berpikir global menghadapi berbagai kebutuhan, berbagai bangsa, berbagai negara, dan itu harus menjadi wacana anak-anak kita. Bernalar kritis dan juga mandiri. Jadi Bapak Ibu, kalau di era sekarang anak-anak kita belum siap mandiri misalnya ya, makan harus disuapin, buku harus disiapin ya, belajar harus diingetin. Nah, berarti menyongsong kemandirian itu Bapak Ibu harus punya strategi gimana anak-anak kita mulai hari ini sejak dini bagaimana punya konsep mandiri dalam benaknya kayak gitu Bapak Ibu ya. Nah, beliau sampaikan juga di sini
menurut Bapak Bagus Hadi Prakoso memaparkan bahwa mayoritas siswa usia 15 tahun belum memiliki literasi dasar membaca, matematika, dan sains. Anak-anak Indonesia tidak akan berdaya saing bila di sekolah mereka tak dilatih kecakapan hidup abad 21. Jadi Bapak Ibu, inilah yang kemudian melatar belakangi kenapa pemerintah sekarang getol memberikan konsep AKM, karena rata-rata masyarakat kita itu tadi Bapak Ibu belum punya daya saing untuk menyongsong abad 21, termasuk kemampuan menganalisa tadi, baik aspek numerasinya maupun literasinya. Jadi kita ini tertinggal jauh dengan terutama negara-negara yang sudah maju dalam pendidikan, seperti itu. Nah, asesmen literasi membaca ada memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksi, dan memahami masalah. Nanti anak-anak akan paham ketika sudah ketemu soal, Bapak Ibu ya. Nah, kalau asesmen numerasi terkait dengan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika. Nah, kemudian Bapak Ibu perbedaan literasi membaca dan numerasi ini, tapi kayaknya Bapak Ibu mungkin cukup mengetahui saja ya. Ada proses kognitif, ada konten atau isi, ada konteks. Berarti konteks kan sesuai dengan konteks hari ini ya. Seperti itu. Nah, ini perbedaannya kalau baca informasi fiksi. Saya pikir Bapak Ibu cukup mengetahui saja ya. Pak numerasi itu ada bilangan, geometri dan pengukuran, data dan ketidakpastian, aljabar, dan seterusnya Bapak Ibu ya. Saya pikir tidak terlalu urgen untuk ini ya kita rincikan Bapak Ibu ya. Tapi inilah gambarannya bahwa membaca dan numerasi itu nanti akan tetap menjadi fokus anak-anak kita. Dan memang dari dinas sendiri tidak menyarankan anak-anak kita itu di-drill gitu Bapak ya, di-drill supaya nanti nilainya bagus. Itu kan dulu zaman ujian nasional UN ya Bapak Ibu ya, atau ujian sekolah. Nah, ini sistemnya berbeda. Jadi sekolah natural saja mempersiapkan anak-anak dalam menyongsong AKM, apapun hasilnya itu sebagai alat evaluasi sekolah untuk memperbaiki kinerja guru di sekolah. Nah, bentuk soal Bapak Ibu, anak-anak kita akan melihat nanti ada pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, uraian. Di pilihan ganda itu berarti memilih satu jawaban benar dari setiap soal. Pilihan ganda kompleks berarti memilih lebih dari satu jawaban benar dalam satu soal, gitu ya. Jadi nanti pilihannya memang macam-macam Bapak Ibu ya. Menjodohkan berarti menjawab dengan menarik garis dari satu titik ke titik lainnya yang merupakan pasangan pertanyaan dengan jawaban. Isian singkat berarti menjawab berupa bilangan, kata untuk menyebutkan nama benda, tempat, atau jawaban pasti lainnya. Yang terakhir uraian adalah menjawab soal berupa kalimat-kalimat untuk menjelaskan jawabannya. Kemudian berbasis komputer dan adaptif. Jadi pertanyaan itu yang disajikan tergantung kemampuan murid. Jika murid dapat menjawab dengan benar, maka selanjutnya dapat diberikan soal yang lebih kompleks. Sebaliknya, jika salah, maka soal berikutnya adalah soal yang lebih sederhana. Jadi ini pemerintah yang lebih tahu bagaimana penyajian soal nanti Bapak Ibu ya. Tapi yang jelas memang berbasis komputer dan memang disarankan kemarin dari dinas komputer kita ada kameranya ya. Nanti sebagai alat bukti presensi seseorang itu hadir di AKM itu adalah foto diri gitu Bapak Ibu ya. Saya juga belum bisa membayangkan, tapi yang jelas kemarin disarankan dinas untuk ada kamera yang mengiringi ketika ujian AKM berlangsung. Nah, peserta AKM adalah seluruh satuan pendidikan. Tidak semua murid mengikuti asesmen ini karena memang hanya diambil 50 Bapak Ibu. Selebihnya berarti kan mau tidak bisa ikut ya. Tapi memang pengambilan ini acak. Jadi kita nggak bisa menyiapkan yang pintar-pintar jadi peserta AKM, nggak bisa, Bu. Siapapun yang diambil pemerintah itu kewenangan pemerintah. Ya, tinggal nunjuk pemerintah siapa namanya. Nah, itulah yang jadi peserta AKM. Jadi bukan nilai individu Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu bertanya, loh anak saya kalau nggak ikut AKM nilainya gimana? Jadi nilai AKM itu bukan untuk individual, tapi nilai AKM itu untuk perbaikan strategi pembelajaran di sekolah Bapak Ibu. Kayak begitu. Nah, kemudian ada 4 jenis tes, literasi membaca, numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Waktu pengerjaan 2 hari. Hari pertama tes literasi 75 menit kalau untuk SD ya. Kalau untuk SMP langsung saja tes literasi 90 menit, survei karakter 30 menit. Hari kedua tes numerasi 90 menit, survei lingkungan belajar 30 menit.
Itu Bapak Ibu. Jadi ini Bapak Ibu pelaporan AKM tidak untuk individual murid, tapi lebih pada level sekolah untuk perbaikan pembelajaran sekolah. Dengan AKM, kita siapkan para murid penerus bangsa untuk menghadapi abad 21. Bapak Ibu, terima kasih banyak perhatiannya. Saya sampaikan inti-intinya saja supaya paling tidak Bapak Ibu punya gambaran, punya gambaran bagaimana nanti penerapan AKM di sekolah kita. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mungkin Ustazah Endang, Ustadz Yoga, Ustazah Rahma, monggo kalau mau menambahkan. Silahkan. Terima kasih pada Ustazah Ika yang telah memberikan penjelasan ya terkait dengan AKM ini. Sebagai sedikit tambahan untuk bagaimana kesiapan sekolah untuk mempersiapkan anak-anak ya untuk mengikuti AKM ini. Kalau ayah bunda kemarin sudah mengambil buku mengambil buku itu kemarin ada buku AKM ya. Di situ nanti anak-anak bisa mempergunakan buku tersebut. Jadi dalam buku tersebut sudah ada latihan-latihan soal untuk AKM literasi dan AKM numerasi. Jadi di sana siswa akan diperkenalkan dan kemudian belajar mengenai bentuk-bentuk atau tipe-tipe soal yang insya Allah nanti akan diujikan dalam AKM. Kemudian sekolah juga akan mengadakan uji coba tersebut untuk AKM ini di bulan Agustus dan awal September seperti itu ya Bunda. Jadi insya Allah seperti yang Ustazah Ika sampaikan tadi bahwa jadi bukan dinilai secara individual, tetapi ini adalah untuk mengukur kualitas pembelajaran di sekolah. Jadi semoga SMP IT Bakti Ibu bisa memperoleh nilai yang optimal ya dari proses pembelajaran selama ini, dan insya Allah kita juga selama ini juga menerapkan pembiasaan karakter untuk anak-anak seperti itu. Jadi kalau yang dinilai adalah proses ya, dinilai sama ini. Jadi insya Allah kita sudah menjalani proses-prosesnya dan semoga apa yang kita harapkan bisa tercapai seperti itu, nggih. Jadi insya Allah anak-anak sudah dibekali untuk buku latihan dan untuk pembelajarannya nanti karena untuk insya Allah nanti pengajar bahasa Indonesia di kelas 8 adalah Ustazah Endang. Ustazah Endang hadir? Bisa menyapa kita? Iya. Ustazah Endang ini nanti yang pada saat pembelajaran bahasa Indonesia nanti juga akan melatih anak-anak, mendampingi anak-anak juga dalam menyelesaikan soal-soal tipe-tipe soal yang ada di seperti yang tipe-tipe soal yang ada di AKM seperti itu. Dan juga Ustadz Yoga sebagai pengajar matematika kelas 8 juga akan mendampingi anak-anak dalam mempersiapkan AKM numerasi seperti itu. Barangkali ayah bunda ada yang mau didiskusikan atau dari Ustadz Yoga atau Ustazah Endang ada yang mau menambahkan? Monggo silakan. Ustazah Yoga, Ustazah Endang mau nambahkan, monggo. Siap, Gus. Terima kasih waktunya. Mungkin kalau ada orang tua yang ingin menanyakan apakah AKM ini pengganti UN, itu sebenarnya tidak, tidak, bukan penggantinya karena memang berbeda. Kalau UN itu untuk menentukan kelulusan siswa pribadi, tapi kalau AKM ini nanti AN AN itu nanti bagiannya ada AKM, ada survei karakter seperti itu. Jadi kalau untuk AN, Asesmen Nasional ini untuk mengukur mutu sekolah. Nah, kenapa kok dipilih kelas 5, 8, dan 11? Itu supaya anak yang mengikuti itu tadi nanti ketahuan bagaimana itu nanti bisa ikut perbaikan di sekolah. Sekolah bisa memperbaiki, anak-anak bisa ikut perbaikan. Makanya kenapa kok
tidak dipilih kelas 9 atau kelas 6 karena nanti kalau sudah lulus tidak bisa mengikuti perbaikan. Nah, seperti itu Ayah Bunda. Kemudian untuk siswa itu besok soalnya itu tentang numerisasi, kemudian literasi dan survei karakter. Untuk guru dan kepala sekolah itu survei lingkungan belajar. Jadi semua guru, semua kepala sekolah mengikuti. Untuk siswa itu tidak semuanya, ya, diambil sampel yang ditentukan dari Diknas siapa saja yang mengikuti AKM nanti. Kemudian mungkin itu monggo kalau ada yang ingin dipertanyakan yang belum jelas, dipersilahkan Ayah Bunda. Monggo Bunda, ada yang raise hand ya? Barangkali bertanya. Ya, Monggo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, mohon maaf, ini saya tadi dijelaskan sedikit tentang AKM. Ada beberapa yang sudah bisa saya mengerti, ada beberapa yang belum saya mengerti, yang belum saya pahami. Di antaranya satu, ini dalam bentuk tesnya ini nanti online ataukah bagaimana? Tadi belum dijelaskan. Terus kemudian waktu pelaksanaannya, karena kan terkait juga dengan seandainya nanti ada beberapa atau mungkin dari anak saya yang terpilih mewakili untuk ikut AKM ini kan harus tentunya ada persiapan sebelumnya. Terima kasih itu yang saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, makasih Bunda untuk maaf, Saudara Rahma saya jawab langsung. Jadi untuk pelaksanaan secara online Bunda. Secara online, kemudian juga kalau dari kita itu seluruh siswa yang kelas 8 A, B, C itu semuanya terpilih Bunda, kecuali mutasi. Karena yang mutasi ini kan ceritanya data baru masuk Bapak Ibu. Jadi seluruh siswa yang terdaftar namanya di Dapodik 8 ABC itu semuanya namanya tercantum Bapak Ibu sebagai peserta AKM. Cuman yang mutasi ini mohon maaf belum bisa menjadi peserta AKM karena memang datanya kan menyusul Bapak Ibu, begitu. Dan ini pelaksanaannya insya Allah yang paling dekat bulan September. Nanti kita persiapan Bapak Ibu. Kita masih punya 1 bulan untuk mempersiapkan pelaksanaan AKM. Begitu. Ini untuk uji coba pertamanya September Bapak Ibu. Yang kedua, ketiga saya kurang tahu karena belum ada info dari dinas. Mungkin Bu Endang ada info Bu Endang waktu sosialisasi kemarin. Belum, ya, bulan September diperkirakan. Jadi gitu Ayah Bunda. Jadi yang paling terdekat 1 bulan kita persiapkan bulan September, insya Allah. Menambahkan Yeah. Untuk nanti komputer itu disediakan oleh sekolah Bunda, jadi tidak dari rumah. Jadi anak-anak nanti disediakan komputer di sekolah seperti itu kemarin. Karena ada spek komputer tertentu yang dipakai untuk AKM. Seperti itu. Terima kasih Us. Ya. Jadi terkait dengan persiapan itu Bapak Ibu, pekan depan tuh komputernya akan kita setting karena sudah ada surat dari dinas. Jadi nanti bulan depan Ustadz Yoga, nanti tenaga IT bisa minta bantuannya untuk ini persiapkan lab komputer insya Allah. Gitu Ayah Bunda. Ada pertanyaan lagi Ustazah Ika di chat dari Ibunda Mbak Keisha. Untuk yang belum terdaftar, apakah tetap mengikuti materinya atau bagaimana? Jadi untuk yang belum terdaftar nanti tetap perlakukan sama ya Bapak Ibu. Jadi pembekalan AKM itu kita berikan ke seluruh siswa kelas 8 karena yang menyusul mutasi itu hanya 2 orang. Saudara ya 2 atau 3 gitu saya lupa. Dari Darul Madinah 1, dari Ponorogo 1, dari Banjarmasin 1. Jadi 3, maaf Bapak Ibu. Jadi mutasi ini 3 orang ini tetap kita akan berikan pemberlakuan sama. Cuman nanti kita berupaya tetap melampirkan susulan, cuman dibukanya data dari pusat kita belum tahu Bapak Ibu. Begitu. Kita hanya nunggu
kapan dibukanya lagi kayak begitu. Tapi tetap saran dari dinas, masukkan Bu Ika supaya nanti ketika dibuka itu data sudah lengkap, tinggal kirim begitu. Jadi nanti mohon bagi Bapak Ibu yang putra mutasi belum punya atau belum diurus NISN-nya, itu kan biasanya sekolah asal pasti punya NISN ya Bapak Ibu ya, nomor induk siswa nasional. Nanti mohon diberitahukan kepada operator sekolah, dalam hal ini Ustazah Fitriana gitu. Kalau nanti Bapak Ibu belum apa ya istilahnya begini. Jadi kami belum bisa menarik data dari sekolah lama selama operator dari sekolah asal belum melepas gitu Bapak Ibu. Jadi nanti operator kami di sekolah akan kerjasama dengan operator sekolah asal di mana anak itu sekolah sebelumnya. Begitu Bapak Ibu. Teknisnya seperti itu. Demikian Ustazah Rahma. Terima kasih Ustazah Ika. Jadi insya Allah nanti untuk pembelajaran, untuk pembekalan anak-anak dan pendampingan, insya Allah nanti pada saat pelajaran bahasa Indonesia dan matematika. Jadi nanti bentuk-bentuk soalnya mungkin barangkali bisa sedikit saya share di sini ya, tipe sedikit ayah bunda biar sedikit mengetahui sebentar. Saya carikan bentuk contoh-contoh yang bisa kita jadi tampak di layar ada jenis contoh-contoh soal. Jadi memang soal untuk AKM ini memang tarafnya sudah analisa ya Bunda. Jadi kalau dalam taksonomi memang tingkatan sudah tinggi seperti itu. Jadi masuk di high order thinking skill seperti itu. Jadi memang sudah tingkat tinggi. Jadi ini adalah salah satu contoh soal AKM numerasi ya. Jadi bagaimana anak-anak disajikan sebuah data dan kemudian dari data tersebut anak-anak kemudian diberikan pertanyaan ini adalah contoh pilihan ganda ini, contoh pilihan ganda. Jadi seperti ini. Jadi sampah organik lebih lama terurai dibandingkan dengan sampah organik. Waktu dekomposisi popok sekali pakai. Nah, di sini ketika ada sajian ada sampah organik dan ada sampah anorganik, di sini siswa dihadapkan kepada sampah jenis popok sekali pakai. Nah, di sini juga siswa mulai berpikir ya, ini masuk yang mana ini? Popok sekali pakai masuk di organik atau anorganik. Nah, ini tentu sudah berpikirnya tingkat tinggi. Jadi berapa waktu dekomposisi yang mungkin dari popok sekali pakai? Nah, di sini ada disajikan jawaban-jawaban yang kemungkinan yang ini ada di dalam data ini, ya, seperti itu. Kalau popok sekali pakai masuknya adalah yang anorganik ya tentunya. Di sini dari plastik gitu ya supaya. Dan di sini bisa kita lihat ya rentan waktu dekomposisi sampah. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa hasilnya di sekitar ini. Jadi kemungkinan ini apakah sekitar 100 tahun atau 250 tahun atau 375 tahun? Ini bisa kita lihat di sini ya. Jadi ini adalah jenis contoh-contoh soal AKM yang nanti ini juga ada kita bisa banyak belajar di bukunya anak-anak. Jadi anak-anak bisa belajar dari rumah juga ini. Seperti itu. Ini contoh soal menumerasi. Di pilihan ganda juga. Terus kemudian ini ada penalaran, membuat pertimbangan keputusan. Literasi membaca. Adalah contoh-contoh soal dari AKM nanti. Sementara itu, monggo ada tambahan, Ustaz Yoga, Ustaz Endang. Tidak ada mungkin memang
terlihat susah nggih, karena memang kita belum terbiasa, jadi mungkin anak-anak nanti terlihat susah, tapi kalau sudah dibaca beberapa kali, mungkin nanti insya Allah kali ketemu soal seperti ini kemarin juga kaget nggih, tapi kalau sudah terbiasa nanti akan terlihat mudah. Itu aja, terima kasih. Matur nuwun Ustazah Indah. Monggo dari Ayah Bunda barangkali ada yang mau di-sharingkan terkait dengan AKM ini. Jadi nanti untuk AKM ini memang yang mendapatkan amanah ini adalah kelas 8. Jadi insya Allah nanti dari sekolah juga akan mempersiapkan pembimbingan anak-anak dan kami upayakan anak-anak bisa mengikuti AKM ini dengan baik seperti itu. Monggo, ada yang ditanyakan lagi? Apabila memang nanti menyusul ada pertanyaan, bisa via wali kelas masing-masing. Untuk 8A ini ada Ustazah Endang ya, Ustazah Endang? Ya, Ustazah Endang di 8A. Untuk di 8B, insya Allah nanti ada Ustazah Novi. Nah, untuk Ustazah Novi sementara ini sedang sakit, jadi nanti bisa disampaikan ke saya pertanyaannya, sakit ya, Ayah Bunda, seperti itu. Atau barangkali selain AKM ini ada yang mau disampaikan terkait dengan pembelajaran kita sehari-hari, seperti itu? Ada yang mau ditanyakan atau mau di-sharingkan terkait dengan pembelajaran? Kalau ada masukan, monggo juga Ayah Bunda. Karena ini adalah momen yang kita tunggu-tunggu ya, bagaimana sekolah bisa berkomunikasi dengan Ayah Bunda, walau hanya via online, tetapi insya Allah ini sangat-sangat bermakna ya, sangat apa istilahnya sangat berarti, dan ini insya Allah pun sangat-sangat bermanfaat untuk menunjang ya, mendukung pembelajaran kita di sekolah seperti itu. Ustazah Ika, ada yang mau ditambahkan lagi? Cukup sementara. Ampun, ya, ampun ya. Ustadz Yoga, ada Ustadz Yoga? Ada yang mau ditambahkan? Jadi, Ustadz Yoga. Jadi Ustadzah Endang dan Ustadz Yoga ini kemarin yang mengikuti pelatihan di Solo sebagai wakil SMP IT Bakti Ibu Madil. Jadi nanti ini beliau berdua yang akan membersamai anak-anak dalam belajar dan berlatih soal-soal yang ada di AKM seperti itu. Terima kasih kepada Ayah Bunda yang telah bersedia menyimak sosialisasi kami dari pagi tadi, dari jam 8:30 sampai jam 11:30 ini. Dan insya Allah kami sangat terbuka terhadap masukan dari Ayah Bunda. Jadi monggo kalau ada yang mau disampaikan, boleh melalui wali kelas, boleh ke saya, atau kemudian atau mau langsung kepada Ustazah Ika juga silahkan. Jadi apabila memang ada hal-hal yang sekiranya ingin disampaikan kepada sekolah, seperti itu. Kalau tidak ada, sementara kami cukupkan terlebih dahulu acara ini, dan insya Allah pekan sebulan lagi kita ada semoga ada lagi paguyuban orang tua ya, paguyuban orang tua, dan juga untuk pekan ini bulan ini akan ada juga kegiatan orang tua yaitu parenting squad seperti itu. Kita tutup forum siang hari ini dengan bacaan hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar, astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwa qayyum wa atubu ilaih. Dan dalam bentuk majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa